Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Mamah Anas akan membahas tata cara mandi wajib beserta kesunahan-kesunahannya. Dan di sini dibagi menjadi 7 langkah. Langkah yang pertama adalah menghilangkan dulu kotoran yang ada pada tubuh kita, seperti make up, kemudian tanah yang menempel di tangan atau di bagian tubuh lain, atau mungkin ada najis atau ada air mani yang kering yang ada pada tubuh kita. Nah, semuanya itu hilangkan dulu sebelum kita akan melaksanakan mandi wajib. Yang kedua ini poinnya lumayan banyak. Yang kedua adalah menghadap kiblat, kemudian membaca basmalah, kemudian bersiwak. Nah, bersiwak ini bisa menggunakan kayu arok dan juga bisa menggunakan sikat gigi, tapi paling utama menggunakan kayu arok. Cara bersiwaknya adalah kayu aroknya dibasahi dulu, kemudian setelah itu digosokkan dimulai dari bagian atas kanan ke bagian bawah kanan, kemudian ke bagian atas kiri, kemudian ke bagian bawah kiri, sehingga membentuk angka 8. Setelah siwak, kemudian membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan ini, kalau misalkan kita mandi wajibnya dalam sebuah pada sebuah bak atau pada sebuah jeding, maka kita membasuh tangannya di luar dari bak atau bak air atau jeding tersebut. Nah, basuh tangan kita sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali, dan semuanya itu kita barengi dengan niat di hati kita, kesunahan untuk mandi wajib. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kubul dan juga dubur beserta area sekitarnya. Nah, tata cara dalam membasuh kubul dan juga dubur ini, kita sekalian pipis, lalu kita istinja. Nah, apalagi kalau memang penyebab mandi wajib kita itu karena keluar air mani. Nah, kalau misalkan kita mandi wajib tanpa pipis dahulu, dikhawatirkan setelah selesai mandi wajib, lalu kita mau pipis, nanti ada sisa-sisa air mani yang keluar ketika pipis. Nah, akibatnya nanti kita harus mandi wajib lagi. Jadi, usahakan pipis dulu sebelum mandi wajib. Nah, setelah pipis itu kita istinja, kita membasuh kubul dan dubur kita beserta area sekitarnya, dan dengan niat menghilangkan hadas besar dari kubul dan dubur tersebut. Jadi memang niatnya dikhususkan, nawaitu raf'al janabati an kubul wa dubur gitu. Jadi kita niat menghilangkan hadas besar dari kubul dan dubur. Nah, setelah membasuh kubul dan dubur dengan niat menghilangkan hadas dari kubul dan dubur tersebut, kita membasuh bekas kita istinja tersebut dengan menggunakan sabun. Kita bersihkan tangan kita dengan sabun. Nah, kalau zaman dahulu, zamannya baginda Nabi, karena belum ada sabun, maka membersihkannya adalah dengan menggunakan tanah. Yang keempat adalah wudhu secara sempurna sebagaimana wudhu yang biasa kita lakukan ketika akan sholat. Nah, beserta kesunahan-kesunahannya. Jadi, walaupun tadi sebelumnya kita telah siwak, nah itu siwak yang tadi untuk kesunahan mandi wajibnya. Maka yang sekarang kita siwak lagi. Siwak yang ini untuk kesunahan dalam wudhunya. Kita wudhu dengan sempurna dari mulai membaca basmalah, bersiwak, membasuh tangan, berkumur-kumur, menghirup air, membasuh wajah, sampai yang terakhir, sampai dengan membasuh kaki. Nah, semuanya dilakukan sampai dengan selesai. Dan niatnya adalah untuk kesunahan mandi wajib, lisunnatil gusli. Kalau memang kondisinya sebelum dia kondisi punya hadas besar, dia memang punya wudhu. Contoh, ada seorang laki-laki, dia itu punya wudhu, tapi kemudian laki-laki tersebut keluar air mani. Jadi kan kalau keluar air mani, wudhunya itu tidak batal, tapi dia harus mandi wajib. Maka ketika keluar air mani dan keluar air maninya ini dalam kondisi dia terjaga, bukan dalam kondisi tidur, misalkan efek dari berpikir atau dari hal yang lainnya hingga keluar air mani, maka nanti ketika wudhunya, niat wudhu yang sebelum mandi wajibnya adalah sunnatul gusli.
Adapun kalau sebelum punya hadas besar, dia memang tidak punya wudhu, maka ketika wudhu tersebut, wudhu yang sebelum mandi wajib, niatnya adalah lirof'il hadasil asghori. Kemudian yang kelima adalah mengambil air lalu meratakannya kepala, kemudian memijat-mijatnya agar air tersebut merata sampai ke kulit kepala sebanyak 3 kali sambil niat di dalam hati nawaitu rof'al hadasil akbari an baqiyatil badani. Karena kan tadi sudah niat khusus untuk yang kubul dan dubur. Nah, ini sekarang niat menghilangkan hadas untuk sisa tubuh selain kubul dan dubur tersebut. Kemudian yang keenam, memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Nah, lipatan-lipatan yang sekiranya itu biasanya sulit dialiri air, nah kita itu harus lebih memperhatikan lipatan tersebut, mengaliri air langsung dengan sambil menggosoknya seperti lubang telinga, kemudian seperti lipatan di bawah ketiak atau lipatan tubuh yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah mengalirkan air ke bagian badan depan yang kanan sebanyak 3 kali, kemudian mengalirkan air ke bagian badan kanan yang belakang sebanyak 3 kali sambil digosok-gosok juga, sunnah sambil digosok-gosok, dan posisinya juga kita sambil berdiri dan menghadap kiblat. Kemudian mengambil air untuk bagian yang kiri, depan kiri sebanyak 3 kali sambil digosok-gosok juga. Kemudian mengambil air untuk dialirkan ke bagian belakang yang kiri 3 kali sambil digosok-gosok juga. Agar kalau ada pecah-pecah di tubuh atau di bagian kulit, misalkan ada bekas luka, agar air bisa sampai ke bagian tersebut. Nah, tuntaslah mandi wajib dari awal sampai akhir. Nah, setelah mandi wajib ini, apakah perlu untuk wudhu lagi? Nah, tidak perlu untuk wudhu lagi. Kenapa? Karena tadi di awal sudah membasuh kubul dan dubur dengan niat menghilangkan hadas besar dari kubul dan dubur tersebut. Jadi, setelah mandi wajib, hadas besar kita dan hadas kecil kita itu sudah hilang dan tidak batal. Karena ketika mandi wajib, di tengah-tengah melaksanakan mandi wajib tersebut, kita tidak menyentuh kubul dan dubur. Berbeda kalau sebelumnya ketika membasuh kubul dan dubur, kita tidak meniati menghilangkan hadas, sehingga kita perlu untuk membersihkan kubul dan dubur tersebut, sehingga kita menjadi memiliki hadas kecil, sehingga perlu wudhu lagi di akhir setelah mandi wajib. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan setiap kali kita akan mandi wajib. Nah, bagaimana kalau tidak mengamalkan ini? Apakah mandi wajibnya sah? Sah, apabila ya memang yang tidak diamalkan itu adalah yang sunnah-sunnahnya. Adapun yang wajibnya, ingat yang wajibnya adalah niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Boleh dari bagian manapun yang awalnya. Tapi kalau mau dengan kesunahannya, maka urutannya seperti tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.